Oke, anak-anak hebat. Kali ini materi kita adalah pecahan sederhana. Ini ada pada buku pena kita, yaitu tema 2 subtema 4 untuk kelas 3 SD, ya, pecahan sederhana. Oke. Definisi pecahan. Yang pertama, pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Baru, pecahan dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Dan yang ketiga, pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari sekelompok benda. Jadi dari yang tiga-tiga ini, definisi ini, dapat kita lihat ada kata bagian, ya. Jadi yang pertama ini ada bagian, yang kedua ada bagian, dan yang ketiga ada bagian. Jadi ketika ditanyakan tentang bagian, maka itu jawabannya adalah bentuk pecahan. Oke, hanya ini inti yang bisa Bapak sampaikan dari definisinya. Kita lanjut, lambang pecahan. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan caca dan B tidak sama dengan 0, ya. Bilangan caca ini yaitu 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, yang A bisa 0, sedangkan yang B tidak bisa 0, ya. Ini perlu diperhatikan bahwasanya inilah syaratnya, syarat dari pecahan. Kita lanjut. Pada pecahan A per B, A disebut pembilang, ya. Yang A yang di atas disebut pembilang, dan B disebut penyebut. Yang B ada di bawah, berarti penyebut per, ya. Yang ini garis yang memisahkan A dan B ini disebut per, berarti A per B berarti pembilang per penyebut. Jadi Bapak harap di sini perlu tegas, tidak boleh terbalik. Ingat selalu pembilang itu yang di atas, sedangkan penyebut itu di bawah. Pecahan sederhana 1/2. Oke. Pecahan 1/2 dibaca 1/2 atau setengah, ya. Ini lambang pecahannya dan ini cara bacanya. Bagaimana maksud dari pecahan 1/2 ini? Mari kita lihat. Pecahan 1/2 artinya satu benda yang utuh dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Coba kita lihat gambarnya. Kalau seperti ini cara membaginya, ini tidak termasuk pecahan. Karena apa? Karena yang kiri dan yang kanan ini tidak sama besar. Oke, tidak sama besar. Jadi ini bukan termasuk pecahan. Yang pecahan itu yang sama besar. Seperti itu juga tidak, ya. Yang seperti ini juga tidak. Kita lanjut. Jadi yang bagaimana yang pecahan? Dia yang harus sama setelah dibagi. Yang kiri dan yang kanan ini sama-sama besar. Berarti ini 1/2 dan 1/2. Oke, kita contoh gambar yang lain. Kita bagi dua. Bagaimana cara membagi dua supaya sama besar atau sama banyak hasil baginya? Ya, kita ambil garis tengah seperti ini. Yang kiri dan kanan sama-sama besar. Jadi tidak ada yang lebih besar ataupun tidak ada yang lebih kecil, ya. Kita ke contoh gambar berikutnya. Setengah, ya. Yang kiri dan yang kanan sama-sama besar. Jadi seperti inilah contoh gambar dari yang memperlihatkan lambang pecahan sederhana setengah. Oke, kita lanjut. Pecahan sederhana 1/3, ya, sama seperti yang 1/2 tadi. Pecahan 1/3 dibaca 1/3 atau 1/3, sama seperti yang sebelumnya, ya. Pecahan 1/3 artinya satu benda yang utuh dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Ini perlu digarisbawahi, yang sama besar, ya. Mari kita lihat contoh gambarnya. Ini kita bagi 3 supaya hasil baginya sama besar. Perlu itu yang kita perhatikan atau kita pikirkan. Bapak buat seperti yang ini, ya. Jadi yang semua tiap potongan ini, tiap bagian ini sama besar, ya. Jadi ini sepertiga, sepertiga, sepertiga. Contoh gambar yang lain, kita bagi 3 juga. Ya, yang kiri, kanan dan bawah ini sama sepertiga, sama-sama besar. Contoh yang berikutnya, kita bagi 3. Coba lihat, perhatikan petaknya itu sama-sama besar, ya. Yang kiri, tengah sama kanan itu sama-sama sepertiga. Oke, kita
contoh yang lain, ke pecahan yang lain, sederhana 1/4. Pecahan 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4 ya. Setiap pecahan 1/4 artinya satu benda yang utuh dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Mari kita lihat contoh gambarnya. Ini kita bagi 4 ya, kita bagi 4 dengan hasil bagi sama-sama besar ya. Oke, yang ini udah pas semua sama-sama besar, maka yang ini 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Oke, mari kita lanjut lagi. Bagaimana cara membaginya supaya sama 4? Oke, Bapak buat seperti yang ini. Jadi yang ini 1/4 yang paling kiri, lanjut 1/4, 1/4, 1/4, dan contoh yang terakhir coba perhatikan seperti ini Bapak buat ya. Bukan hanya seperti ini, masih banyak cara membagi yang lain yang bisa menghasilkan 1/4 bagian. Oke, jadi sampai sini Bapak harap dan Bapak yakin bisa dimengerti. Kalau nanti tidak atau kurang mengerti, bisa lagi diputar kembali video pembelajaran yang ini, atau bisa langsung chat WA Bapak. Kita lanjut pecahan sederhana lainnya. Pada gambar pecahan A per B, A menyatakan banyak potongan gambar yang diarsir, dan B menyatakan banyaknya semua potongan gambar. Ingat ya, yang A itu yang di atas itu yang diarsir, oke, dan yang B yang di bawah atau penyebut itu jumlah semua potongan. Ini yang diarsir per jumlah semua potongan. Ya, kita langsung ke contoh gambar. Jika diberikan contoh gambar seperti ini, berapakah ini menunjukkan pecahan berapa? Jadi kita ingat pembilangnya atau A atau yang di atas itu yang diarsir atau yang diwarnai. Di sini yang diwarnai, yang berwarna ya. Jadi kita hitung 1, 2, 3. Jadi yang di atas 3 per. Ini udah 3 tadi yang berwarna kan? Sekarang yang B atau penyebutnya semua potongan. 3 diwarnain, 1 yang tidak diwarnain, berarti jadi 4. 3/4. Oke, seperti inilah contoh gambar atau untuk membuat nilai dari gambar yang menunjukkan suatu pecahan. Kita lanjut pecahan sederhana lainnya. Kita masuk ke contoh yang lain. Kalau seperti ini bagaimana? Oke, kita hitung dulu yang diarsir atau yang berwarna. Ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini 4 per 4 yang berwarna, tinggal 2 lagi. 4 tambah 2, 6 ya. Jadi yang diarsir yang di atas, jumlah semua kotak itu yang di bawah. Lanjut. Kalau seperti ini 1, 2, 3. 3 yang diarsir per, setelah 3, 4, 5, berarti 5 ya. Seperti inilah cara menjawabnya. Kalau seperti ini bagaimana? Yang diarsir semua, berarti kita hitung dulu semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti 8 per, karena tidak ada lagi yang diarsir, tidak ada yang tidak diarsir, semua kena arsir, maka langsung per 8. Jadi seperti inilah untuk membuat nilai dari gambar yang menunjukkan suatu pecahan. Kita lanjut contoh yang lain. Yang diarsir ada 2. Oke, per jumlah semua peta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 per 9. Kita lanjut. Yang diarsir kita hitung. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5 per, setelah 5, 6. Oke, habis. Contoh yang terakhir. Jika seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang diarsir. Kita hitung lagi semua ikut yang tidak diarsir. Setelah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ini 6 per 12. Oke. Pecahan yang senilai. Coba kamu lihat, ini tadi gambar yang menunjukkan pecahan 1/2. Coba kita lihat yang berwarna ya. Kita lihat yang berwarna. Ini yang berwarna sama. Oke. Jadi ini senilai. Ini pecahan berapa? Ini pecahan yang diarsir adalah 2. 2/4 ya. Yang diarsir 2, jumlah semua 4. 1, 2, 3, 4, berarti 2/4. Kita lanjut lagi. Kita lihat ini pecahan berapa? Yang diarsir ada 3, 1, 2, 3, jumlah semuanya 4, 5, 6, berarti 3/6. Dan yang terakhir, kita lihat dulu yang diarsir. 1, 2, 3, 4. 4 yang diarsir. Setelah 4, 5, 6, 7, 8, berarti 4/8.
Jadi ini bisa langsung kita buat sama dengan, ya. Kenapa sama dengan? Coba lihat yang diarsir ini, daerah yang diarsir ini sama banyaknya dengan yang tidak diarsir, sama yang di sini ya. Yang setengah, 2/4, 3/6, 4/8 itu sama gambarnya, hanya garis-garisnya yang beda atau pembaginya yang beda. Jadi seperti inilah pecahan senilai. Jadi untuk tanpa gambar, apakah bisa dikerjakan untuk mencari pecahan senilai? Bisa dengan cara membandingkan. Kita bandingkan. Bagaimana cara membandingkannya? Coba perhatikan. Kita bandingkan dulu setengah atau 1/2 dengan 2/4. Coba dicek ya, perhatikan. Yang ini penyebut dari kanan, kita naikkan ke atas, kita kalikan dengan pembilang lawan. Ini lawannya. 4 ini kita kalikan kemari, ya. Coba lihat. 1 kali 4 sama dengan 4. Ingat, itu taruh hasilnya di atas, jangan di bawah. Jangan di bawah sini, tapi di atas, ya. Setelah ini, kita ambil lagi penyebut yang 1/2. Kita kalikan dengan pembilang 2/4. Ya, kali silanglah namanya ini. 2 kali 2 sama dengan 4. Kita cek hasilnya. Ini 4 dengan 4. 4 dengan 4 itu kan sama, maka perbandingannya adalah tanda sama dengan. Ya, ini tanda perbandingan. Kita masuk lagi, kita cek lagi yang lain. 2/4 dengan 3/6. Ya, penyebut dari 2/4 berarti 4. Kita kalikan dengan pembilang dari 3/6. Berarti 4 dikali 3. Ini hasilnya 12, ya. Kita ambil lagi penyebut dari 6, 3/6 yaitu 6 dengan pembilang dari 2/4, 2. Berarti 6 dikali 2. Oke, hasilnya pun 12. Lihat hasilnya sama-sama 12. Berarti ini juga tanda sama dengan. Kita masuk ke perbandingan yang terakhir, yaitu setengah dengan, kita ambil dulu 4/8. Ya, coba lihat. Penyebut ke pembilang lawan. Berarti 1 kali 8. Penyebut ke pembilang lawan. Berarti 2 kali 4, 8. Ya, ini nanti bukan hanya untuk mencari persamaan yang sama dengan, yang lebih besar, lebih kecil juga bisa dicari. Oke. Kita lihat hasilnya, 8 dengan 8 itu sama dengan. Jadi seperti inilah membandingkan atau mencari mana yang lebih besar atau yang lebih kecil dari dua pecahan yang berbeda ataupun yang sama. Oke. Kita lanjut. Pecahan senilai dalam garis bilangan. Ini kita bagi 2. Coba dilihat, berarti di sini 0/2. Setelah 0, 1. Ingat, ini penyebutnya tidak ada yang berubah. Yang berubah itu hanya pembilang. Ya, perlu diperhatikan di sini. Penyebut tidak ada yang berubah. Yang berubah itu hanya pembilang. Jadi seperti inilah pecahan 1/2 dan 2/2 pada garis bilangan. Yang per 2. Sekarang kita masuk yang ke per 3. Oke, di sisi paling kiri 0/3. Setelah 0, 1/3. Setelah 1/3, 2/3, 3/3. Oke, jadi seperti inilah garis bilangan untuk yang per 3. Ya, ini loncat-loncat 1. 0, 1, 2, 3. Masuk kita ke 4. Coba dilihat dulu ya. Per 4. Berarti kita mulai dari 0. 0/4. Baru setelah 0, 1. 1/4. 2/4, 3/4, dan 4/4. Dan nomor yang per 5. Per 5 kita mulai dari 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. Jadi ingat, itu penyebutnya tetap, tidak ada yang berubah. Yang terakhir per 6. 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6. Jadi yang ini sama nilainya. Jadi dalam per itu artinya bagi ya. Contoh, 0/2 sama dengan 0 dibagi 2. Itu hasilnya adalah 0. 0 dibagi 3, 0. 0 dibagi 4, 0. 0 dibagi 5, 0. 0 dibagi 6, 0. Jadi semua yang paling kiri ini nilainya 0. Kita masuk yang paling kanan. Karena ini juga sama. 2/2 artinya 2 dibagi 2, 1. 3 dibagi 3, 1. 4 dibagi 4, 1. 5 dibagi 5, 1. 6 dibagi 6, 1. Berarti di sini 0
di sini 1, sama semua. Oke, mari kita cek yang sama dengan atau senilai dengan 1/2 adalah sama yang sudah yang Bapak terangkan tadi. 1/2 itu sama dengan 2/4 dan 3/6. Kalau yang ini 1/3 sama dengan 2/6. Ini bisa dicoba nanti di rumah. Kenapa bisa sama? Dengan cara kali silang. Baru yang sama dengan 2/3 adalah 4/6. Jadi yang ini pun, yang sebelah kiri ini sama semua nilainya 0. Dan yang sebelah kanan ini sama nilainya semua 1. Oke, bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Ini materi yang terakhir. Oke. Syarat, nilai penyebut harus sama. Kalau tidak sama, tidak boleh. Jadi kalau tidak sama bagaimana Pak? Tidak bisa dijumlahkan? Boleh dijumlahkan, tapi bukan sekarang. Nanti waktu kelas 4 kalian pelajari. Oke? Jadi kita masuk ke contoh. 1/6 tambah 3/6. Mari kita lihat pembilangnya 1 dan 3. Sementara penyebutnya 6 dan 6. Ini berarti penyebut sama. Oke? Nilai penyebut harus sama. Berarti ini boleh langsung dikerjakan. Jadi, lihat caranya. Ini ya, sama ya. 1 ditambah 3/6. Jadi lihat, yang dijumlahkan itu hanya pembilang. Pembilangnya 1 tambah 3. Penyebutnya tidak ikut. Ya, penyebut tidak ikut. Jadi jangan sampai salah. Sama dengan 1 tambah 3 itu 4/6. Jadi jawaban dari 1/6 tambah 3/6 adalah 4/6. Kita masuk ke pengurangan. 7/10 dikurang 4/10. Mari kita cek penyebutnya sama ya. 10 pembilang 7 kurang 4. Jadi karena penyebutnya sama, ini bisa langsung. Oke, 7 dikurang 4/10. Jadi ini langsung aja ya. 7 dikurang 4 sama dengan 3/10. Jadi seperti inilah materi yang bisa Bapak sampaikan tentang pecahan sederhana. Tetaplah dipelajari di rumah. Kalau punya waktu luang, tetap bantu orang tua. Ya, jangan lupa cepat bangun pagi. Oke, sampai di sini materi kita. Sampai bertemu kembali di pertemuan Meet selanjutnya. Terima kasih dan shalom.